Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Ibu. Di sini saya Raihan dari mahasiswa Psikologi Universitas Jakarta angkatan 2022. Saya mungkin izin untuk mewawancarai Ibu sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi. Ya. Sebelumnya apakah bersedia? Bersedia. Oke. Pertama-tama mungkin izinkan saya untuk menanyakan identitas dari Ibu, yaitu apa nama Ibu? Saya Dr. Eka Yunita Yustantina, psikolog MPD. Saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dosen pasca sarjana. Dulu sebelum menjadi dosen, saya menjadi dosen dari tahun 2017. Sebelum itu saya menjalani tugas dan menjalani profesi sebagai HRD manager di beberapa perusahaan, baik nasional maupun multinasional. Setelah pensiun, saya mengambil S3, kemudian mengajar di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oke, berarti di bidang keahliannya di bidang HR dan juga... Ya, saya di bidang HR, pelatihan dan coaching. Ya. Berarti untuk instansi selain di Asy-Syafi'iyah di mana? Saya juga menjadi pengurus pusat Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, anggota HIMSI, dan juga sebagai pengurus di pengurus pusat Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Oke, kira-kira pengalaman singkat dari Kak Ibu dalam bekerja di Syafi'iyah itu sekitar berapa tahun? Kalau di Syafi'iyah dari 2017 sampai sekarang. Saya mengampu mata kuliah orientasi baru psikologi pendidikan dan pengembangan kurikulum. Untuk di tempat lainnya kira-kira? Di tempat lainnya saya sebagai coach. Itu kira-kira berapa tahun? Kalau training saya sejak dulu, sejak saya masih di HR, saya sudah memberikan pelatihan baik untuk karyawan maupun para manajer. Kemudian setelah pensiun pun saya masih diminta sebagai konsultan, kemudian juga memberikan pelatihan dan juga ikut dalam beberapa proyek assessment di PPSDM. Oke, kira-kira ke Ibu ada surat izin dalam praktik psikologi? Ya, ada. Saya punya surat izin praktek psikologi. Kira-kira saya harus dalam menjalani tugas saya sebagai psikolog melakukan assessment center. Oke, baik. Kira-kira tahun berapa Ibu dapat surat izin praktik psikologi? Dapat surat izin sejak awal ya. Sejak awal tahun 2000. Saya baru mengurusnya itu tahun 2000, terakhir itu 2009 ya. Terakhir tahun 2009. Oke, baik. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, menurut Ibu apakah yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik psikologi dalam praktik profesional? Pelanggaran kode etik itu apabila dalam praktek psikologi terjadi penyimpangan dari aturan aturan keharusan SOP ya, standar prosedur maupun aturan-aturan etik ya, praktek sebagai profesi psikolog gitu. Jadi yang melakukan mungkin bukan psikolognya, tetapi katakanlah lembaganya yang melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur dari yang seharusnya gitu. Oke. Berarti kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira prinsip atau aturan apa dalam kode etik psikologi yang paling berpotensi dilanggar? Mungkin di lembaga ataupun secara personal? Di lembaga ya. Di lembaga misalnya ada satu biro yang mempekerjakan orang yang bukan psikolog untuk memberikan untuk memimpin tes. Jadi ada yang kan harusnya dalam praktek psikologi tester pun harus psikolog gitu kan ya. Jadi karena pada waktu memberikan instruksi, memperlakukan baterai tes dan seterusnya, itu kan harus punya kompetensi psikologi gitu. Nah, akan berbeda kalau yang menggunakan tools assessment itu bukan psikolog tentunya. Nah, ada juga biro yang menggunakan orang yang sudah dilatih gitu ya, yang bukan psikolog melakukan tes. Ya memang mungkin mereka bisa melakukan tes itu bisa ya. Artinya mengadministrasikan tes itu bisa gitu ya. Karena dia sudah dilatih misalnya. Tetapi kan bukan psikolog gitu ya. Nah, ini mungkin harus jadi tinjauan bagi HIMSI.
Jadi perlu ada pengkajian ulang dari tim sih. Iya, seperti itu, gitu ya. Kira-kira Apakah seperti itu diperbolehkan, gitu ya? Kan itu kalau menurut saya itu sudah melanggar kode etik. oke, kira-kira ada prinsip atau aturan lain dalam kode etik yang berpotensi melanggar? Adanya, nah ini kalau yang akan saya ceritakan ini itu adalah orang per orang ya, oknum, gitu ya, oknum yang mungkin ya dengan motif-motif tertentu, motif ekonomi misalnya ya, memberikan pelatihan bagaimana menjalani pemeriksaan psikologis, gitu ya, dengan menggunakan alat-alat atau tools assessment psikologi gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira faktor apa saja yang menurut Ibu paling sering menyebabkan terjadinya pelanggaran? Motif-motif ekonomi, motif ekonomi karena yaitu menggunakan tester yang bukan psikolog itu kan berarti artinya menghemat biaya. Kan motifnya ekonomi. Kemudian juga ada oknum psikolog yang mengajarkan atau membelajarkan alat-alat assessment itu pada seorang yang akan menjalani pemeriksaan psikologis, ya kan, dengan imbalan tertentu, itu kan juga motifnya ekonomi. Kemudian ada juga orang yang mungkin dia bukan psikolog tapi meminjam nama istrinya atau nama siapa gitu ya untuk membuat laporan seolah-olah itu laporan psikolog gitu ya. Jadi yang seperti itu, karena katakanlah misalnya di sekolah gitu kan, kalau di sekolah itu kan memang tesnya massal ya, kemudian ya karena lagi-lagi masalah ekonomi kan, masyarakat inginnya berbiaya murah gitu ya. Nah dengan biaya murah itulah dilakukan cara-cara tertentu bagi oknum tertentu untuk menekan biaya, walaupun itu jadi melanggar kode etik karena yang melakukan bukan psikolog. Oke, baik. Berarti masih banyak faktor-faktor mengenai ekonomi dan juga peminjaman nama dari atas nama psikolognya. Betul. Ini oknum ya. Oke. Di sini mengenai pengalaman narasumber terkait kasus pelanggaran etika. Apakah Ibu pernah menemukan atau menghadapi langsung kasus yang mengarah pada pelanggaran kode etik? Menghadapi langsung tidak, tapi kan kami punya komunitas. Punya komunitas ya, kemudian ya dari komunitas itulah kita dengar berita ini berita itu gitu dari beberapa teman yang punya pengalaman ya, kita bahas di situ gitu ya. Biasanya komunitas itu kita bahas gitu, kok seperti ini gitu ya, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan, utamanya untuk bagi kita sendiri maupun kalangan kita yang punya biro-biro atau lembaga-lembaga psikologi. Berarti ditemukannya di komunitas ya? Di komunitas? Beritanya beredar di komunitas, betul. Mengalami langsung, melihat langsung tidak. Atau mungkin di biro ataupun di tempat lain gitu selain komunitas ada? Di tempat lain tidak ya, karena biasanya kalau di tempat lain kan mungkin menggunakan alat-alat yang memang bukan assessment tool secara resmi. Misalnya kan ada yang golongan C ya, yang seperti katakanlah misalnya karena ada Stephen talent DNA gitu ya. Jadi kan sebenarnya bukan murni assessment tools yang digunakan oleh para psikolog gitu kan, tetapi itu begitu marak sekarang digunakan orang gitu ya, seperti dipercayai. Kenapa saya katakan dipercayai? Karena biasanya menggunakan alat-alat seperti itu berbiaya mahal justru gitu ya. Nah tapi orang percaya gitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini perlu juga menjadi tantangan buat para psikolog gitu, untuk mungkin lebih meningkatkan kompetensinya, keterampilannya dalam melakukan mengadministrasikan satu baterai tes ya, juga misalnya pendalaman di wawancara, kemudian mendalami diagnostik tesnya gitu. Karena kan kalau katakan alat-alat seperti itu biasanya kan yang mengukur itu menggunakan mesin ya. Yang saya tahu tuh semua data masuk ke dalam mesin, ke dalam komputer, dan secara digital komputer akan mengolah menjadi satu laporan gitu kan. Nah itu kan berarti sebenarnya
itu bukan keahlian manusia kan. Iya. Dan pada akhirnya saya pernah mencoba gitu ya, yang terlihat bukan gambaran saya sebenarnya gitu ya, bukan sepenuhnya gambaran saya kan ya, memang yang mengukur gitu ya, mengukur, kalau katanya itu kan alat ukur ya, itu bukannya manusia tapi mesin gitu ya, dimana dia tidak punya kedalaman perasaan, emosi, bagaimana menangkap apa-apa yang tersirat gitu. Ya kan, kalau komputer kan hanya menangkap yang tersurat. Iya. Ya katakanlah data itu masuk, ya data itu masuk dari orang yang dites gitu kan, data masuk itu hanya tersurat. Tapi kalau kita sebagai psikolog, keunggulan kita dibandingkan mesin kan karena kita bisa menangkap yang tersirat gitu ya. Jadi kita bisa menangkap apa yang ada di balik satu pernyataan gitu, atau satu ungkapan dari klien. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam situasi tersebut tekanan atau kendala apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Ibu? Maksudnya? Ketika sudah mengalami mendengar berita ataupun juga melihat secara langsung terkait dengan pelanggaran kode etik tersebut, kira-kira tekanan atau kendala apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan dari Ibu? Ya, kalau dari sisi pemilik biro itu ya, kalau pemilik biro itu tentunya dengan pelanggaran kode etik seperti itu, jadinya akhirnya sisi persaingan yang terjadi gitu. Ini kan katakanlah si biro A yang katakanlah dia sebenarnya bukan psikolog tapi meminjam nama misalnya ya, dia melakukan dengan satu tools tertentu gitu ya, kemudian pinjam tanda tangannya, pinjam nama psikolog misalnya ya, ini oknum ya, kita bicara oknum, dia bisa menekan harga tentunya. Ya lagi-lagi menekan harga karena kan dia bukan menggunakan tenaga psikolog, profesional psikolog gitu ya. Nah sehingga harganya bisa ditekan kan. Nah dibandingkan dengan yang lembaga yang benar-benar menggunakan psikolog yang memang profesional ya, punya izin praktek gitu kan, seperti itu. Jadi balik lagi terkait dengan ekonomi. Iya, persaingan jadinya. Iya. Oke, kira-kira ini dalam ranah dunia kerja Ibu, kira-kira yang paling sering dilihat dari pelanggaran kode etik itu seperti apa gitu? Pelanggaran seperti apa sih yang sering dilihat gitu di ruang kerja ataupun di lingkungan kerja itu? Kalau di lingkungan kerja, kebetulan saya tidak, kalau saya di perusahaan saya tidak banyak memiliki, tidak seperti di biro atau lembaga asesmen psikologi ya, sehingga psikolognya tidak banyak, sehingga dalam hal itu saya bisa mengontrol langsung penggunaan assessment tools maupun personal psikolognya gitu. Jadi bisa dalam kendali saya gitu. Jadi kemungkinan untuk pelanggarannya kecil karena memang langsung dapat kontrol langsung. Iya betul seperti itu ya. Nah yang terjadi kan yang di tempat lain gitu ya. Kira-kira pernah nggak Ibu berada dalam kondisi di mana ada kepentingan pribadi ataupun tuntutan institusi seperti biro yang berpotensi itu mendorong terjadinya pelanggaran etika? Dulu sekali ada yang ya dari satu perusahaan gitu ya, yang meminta kok laporannya gini sih gitu ya, laporannya seperti ini gitu, saya minta diperbaiki. Nah di situ memang tantangan kita, bahwa apa yang kita sajikan adalah murni benar-benar hasil profesionalitas kita gitu, dari hasil assessment yang dilakukan oleh si klien tersebut gitu. Jadi tidak mungkin kita membuat atau mengarang-arang hasil assessment gitu kan ya, walaupun katakanlah ya, karena kalau seperti ini kan katakanlah karena si X itu apanya siapa gitu kan, gitu ya, supaya masuk di perusahaan itu misalnya minta diperbaiki dong ininya hasil assessmentnya gitu ya, yang dia baca seperti ini misalnya gitu ya, seperti itu. Kita selalu katakan bahwa tidak bisa ya, itu kita tetap teguh pada aturan kode etik kan, bahwa itulah memang hasil dari apa yang kita dapat dari pemeriksaan psikologis tersebut gitu ya. Kalau masalah diterima atau tidak diterima di perusahaan itu kan keputusan yang lain dan bisa diambil dari kebijakan-kebijakan yang lain kan. Tapi hasil psikotes, hasil pemeriksaan psikologis tidak bisa diubah. Jadi salah satunya karena ada orang dalam mungkin ya, dari dalam. Ya semacam itu ya.
Kalau itu dulu saya pernah alami dulu ya. Nah, karena sekarang saya sudah tidak di perusahaan, tidak di tidak di biro asesmen yang langsung bersentuhan dengan perusahaan, sehingga apa yang saya kerjakan sekarang, walaupun saya masuk di dalam project assessment center gitu ya, saya tidak pernah bersentuhan dengan yang langsung seperti itu. Oke, ini menuju ke pertanyaan berikutnya. Di sini mengenai upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik. Ya. Oke, kira-kira langkah apa saja yang biasanya Ibu lakukan ketika menemukan potensi ataupun indikasi pelanggaran kode etik? Jadi misalnya kalau baru indikasinya saja, seperti apa untuk langkahnya dalam menangani? Iya, satu, selama saya di perusahaan dulu ya, itu selalu alat atau assessment tools itu benar-benar terjaga. Ya, berapa yang keluar, berapa yang digunakan, masuk kembali berapa, itu ada laporannya, ada SOP-nya. Nah, jadi SOP harus kita tegakkan tuh. Nah, jadi dan dikontrol ya, berapa yang keluar, berapa yang masuk, dan selalu terjaga gitu. Sehingga itu menghindarkan dari tindakan-tindakan fraud yang mungkin dilakukan, mungkin bukan oleh si psikolognya ya, tapi katakanlah staf yang lain misalnya ya, yang pengen cari-cari kesempatan gitu. Mungkin kalau ada yang diambil ataupun ya seperti itu kan, bisa saja hilang gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya kira-kira bagaimana Ibu memastikan aspek kerahasiaan persetujuan tindakan atau seperti informed consent dan juga keselamatan klien tetap terjaga dalam situasi yang rawan ataupun rentan terhadap pelanggaran etika? Semuanya harus lagi-lagi kembali lagi ke SOP, kemudian juga tentunya kita menjaga ruang tempat kita melakukan assessment ya, itu benar-benar terjaga sehingga tidak sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya pelanggaran. Kalau mengenai kerahasiaan, kira-kira bagaimana Ibu menjaga kerahasiaan? Selama ini kontrolnya ada di SOP tadi ya, di SOP, kemudian semuanya masuk di dalam tempat tertentu yang yang sifatnya rahasia. Tidak sembarang orang bisa masuk di, katakanlah di satu lemari tertentu gitu ya. Tidak semua orang boleh mengakses itu ya. Kuncinya pun dipegang oleh petugas tertentu. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira dalam kondisi seperti apa Ibu merasa perlu melibatkan pihak lain seperti supervisor ataupun rekan kerja lainnya ataupun lembaga-lembaga lainnya yang menghadapi dugaan pelanggaran etika? Nah, dalam hal ini sih kembali lagi pada, kalau saya melihatnya, apakah HIMSI memiliki kekuatan daya cengkeram gitu, daya taring gitu ya, taring seperti halnya katakanlah ID gitu ya. Kalau ID kan dulu ya yang saya tahu gitu ya, ID tuh punya kemampuan untuk yang mengadvokasi, kemudian membuat satu keputusan bahwa ini nih di blacklist misalnya gitu ya, seperti itu atau ya di seorang dinyatakan bersalah misalnya gitu kan ya, ada kode etik, ada majelis kehormatan etik gitu ya, MKEK, majelis kehormatan etik kedokteran gitu ya, kan kalau di ID gitu kan. Nah, kalau psikolog di HIMSI saya masih belum melihat, mungkin ada tetapi taringnya ya tidak atau belum sekuat ID, sehingga pelanggaran kode etik ya masih sebatas suara-suara buzz gitu ya. Jadi belum ada penelitian secara formal gitu, siapa sih, dan kemudian katakanlah dia dinyatakan bersalah dan seterusnya gitu. Nah, ini belum ada tindakan konsekuensi yang jelas gitu, yang tegas gitu dari HIMSI. Ini mungkin harus menjadi bahan pemikiran HIMSI gitu. Di mana posisi HIMSI, ya, di mana peran HIMSI, dan bagaimana HIMSI bisa menjadi pihak atau lembaga yang benar-benar punya taring, sehingga orang psikolog ataupun lembaga tertentu ya itu tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran kode etik. Di sini menurut Ibu bagaimana dampak pelanggaran kode etik terhadap kualitas layanan psikologi dan kepercayaan masyarakat? Nah, dampaknya pasti kepercayaan jadinya, gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang yang terjadi ada psikolog yang mau memberikan pelatihan bagaimana melakukan asesmen psikologi misalnya gitu kan, sehingga akhirnya jadi masyarakat seolah-olah berpikir bisa gampang lah
di latihan aja, training psikotes gitu ya. Nah, sehingga seperti menggampangkan, kemudian bisa juga kemudian menjadi tidak atau kurang dipercayai hasilnya gitu, karena ya itulah, karena masyarakat jadi berpikir gampang diatur lah gitu, seperti itu ya. Nah ini yang kita khawatirkan, sehingga nantinya si peran psikolog sendiri jadi juga tersisihkan gitu. Jadi orang-orang jadi kurang percaya sama psikolog gitu. Ya betul gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya di sini, apa saja tantangan dalam menjaga konsistensi perilaku etis agar tidak terjerumus pada pelanggaran seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja dari Ibu sendiri? Apa tadi intinya? Apa saja tantangan dalam menjaga konsistensi perilaku etis agar tidak terjerumus pada pelanggaran yang mungkin ada seiring berjalannya pengalaman kerja? Ya betul. Lagi-lagi kita berikan pengertian, kalau kita bekerja dengan katakanlah psikolog yang lain ya, kita tidak akan bosan untuk mengingatkan sesama psikolog, apalagi psikolog katakanlah yang lebih junior daripada kita gitu ya, untuk menegakkan kode etik tadi ya, mengingatkan bahwa kita harus bekerja sejujur mungkin dan meningkatkan kompetensi kita dalam melakukan diagnostik gitu kan, dalam mendalami lagi ya apa saja tools yang kita gunakan, interpretasinya ya gitu ya. Jadi diagnostik itu kita lebih perdalam lagi, sehingga kita akan semakin tajam dalam membuat laporan tentunya ya. Nah, ketajaman kita dalam membuat laporan itulah yang akan membuat masyarakat lebih percaya dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tes dengan mesin misalnya. Nah, berkaitan dengan perkembangan juga ya, perkembangan juga sama pengalaman kerja. Kira-kira tantangan apa sih yang mungkin dihadapi Ibu dalam pelaksanaan tes psikologi ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kode etik psikologi? Ya. Kira-kira apa tantangannya? Sekarang ini kita tidak mungkin tidak terlibat dengan hal-hal yang sifatnya digital, ya semuanya digital. Semuanya sudah, ini abadnya sudah abad teknologi ya, revolusi industri, digital, semua, sehingga pemeriksaan psikologis pun bisa dilakukan secara digital. Nah ini tantangan buat kita, gitu kan? Jadi kalau kita lakukan secara jarak jauh, gitu ya, karena katakanlah aspek tadi ekonomi lah, kembali ke ekonomi, karena dengan digital kan bisa lebih murah, gitu kan? Karena tidak langsung, katakanlah apalagi kalau si klien tadi tinggalnya jauh gitu kan, ya, aspeknya tidak harus melewati sekian jam, yang menghabiskan sekian jam, sekian ratus ribu rupiah untuk transportasi dan seterusnya. Kemudian tadi bisa dilakukan secara daring kan ya. Tetapi ada hal-hal yang bisa luput dari pemeriksaan dengan daring itu, gitu ya. Ada yang tidak tertangkap gitu. Kira-kira apa juga? Ya kan gestures, ya ekspresi, mungkin ada sinyal yang kurang baik ya, sehingga suara putus-putus, gitu ya. Mungkin juga karena sinyal juga kurang baik sehingga ekspresi wajah juga gambarnya goyang misalnya, sehingga ekspresi wajahnya tidak jelas ya, gesturnya yang jelas, katakanlah dia sedang apa sambil apa kan tidak terlihat secara jelas, seperti halnya kalau kita langsung tatap muka seperti ini, gitu ya. Itu yang tantangannya ya, digital tadi. Nah kedua AI. Ya AI. Nah jadi ada juga selentingan gitu ya, selentingan yang saya dengar gitu ya. Ada juga yang kemudian laporan psikologinya dilihat kok kayaknya kurang ini ya bahasanya dan seterusnya ya, kurang sepertinya kurang tajam, kurang ada tipikal tertentu gitu ya, yang kita mensinyalir ini apa hasil mesin ya gitu ya. Bisa jadi kan dikerjakan juga oleh AI kan gitu ya. Nah karena sekarang udah AI itu udah digunakan di mana-mana kan, mahasiswa saja membuat makalah itu dalam waktu 5 menit sudah selesai buat makalah, karena yang ngerjakan AI kan gitu ya. Tinggal pinter-pinternya berikan prompt aja kan gitu ya. Nah ini tantangan kita juga seperti itu ya, digital AI ya, jangan sampai kemudian hasil psikologis pun dikerjakan oleh AI gitu ya, ini bahaya gitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana cara Ibu mencegah terjadinya pelanggaran batas profesional dalam relasi dengan klien ataupun subjek penelitian kalau sudah ada penelitian? Kira-kira cara membatasi profesional dengan hubungan klien seperti apa? Inform consent. Jadi dengan inform consent itu kita tegas bahwa saat ini saya sedang berperan sebagai psikolog dan Anda adalah klien, walaupun Anda teman saya. Oh iya. Gitu ya. Gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya dari pengalaman Ibu, apakah Ibu pernah memiliki klien dari teman sendiri ataupun dari keluarga sendiri? Ada. Kira-kira bagaimana pengalaman Ibu dalam membatasi hubungan antara kerabat, saudara, dan juga profesional seperti itu? Tetap bahwa kembali lagi kesadaran diri kita sih ya, kesadaran diri kita sebagai psikolog gitu ya, bahwa yang saya hadapi adalah klien siapapun itu ya, karena dia kerabat ya, dia teman kerja misalnya. Ketika kita sedang berperan sebagai psikolog gitu ya, dia adalah klien saya dan saya harus bekerja secara profesional. Jadi tetap walaupun memang ada hubungannya, tapi ketika sudah menjadi klien tetaplah klien. Iya betul. Nah itu jadi menjaga profesionalitas kita dan objektivitas. Oke. Ini kan bagian dari integritas kita sebagai psikolog ataupun praktisi psikolog. Iya. Oke, di sini menuju ke pertanyaan terakhir. Kira-kira menurut Ibu apa konsekuensi jangka panjang bagi profesi psikologi apabila pelanggaran kode etik terus dibiarkan? Ya pastinya akan tereliminasi lama-lama, digantikan oleh mesin. Utamanya kalau tantangan itu dari teknologi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai psikolog tidak membrush up gitu ya, tidak mempertajam ya kemampuan diagnostik kita ya. Juga katakanlah kita harus juga membenchmark ya dengan assessment tools yang lainnya. Kalau kita tidak meningkatkan ya, melakukan enrichment ya atas keterampilan kita, itu lama-lama akan tergantikan oleh mesin. Jadi kalau misalnya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, jadi kurang percaya dan mereka justru lebih percaya sama AI daripada psikolog sendiri. Karena nanti yang terjadi adalah karena dengan mesin ya, yang jelas kalau dengan mesin kan biayanya lebih murah, gitu kan? Nah padahal yang dikerjakan mesin belum tentu betul, belum tentu menggambarkan gitu ya, menggambarkan orang itu, si klien itu yang sesungguhnya. Karena kan dia hanya berdasarkan data saja, data-data yang dimasukkan. Ya, dia hanya bekerja berdasarkan data. Seberapa lengkap data kita masukkan, itu dia akan tentunya dia punya akan menghasilkan yang lebih lengkap juga. Nah, tetapi kan dia tidak punya kedalaman menangkap emosi, menangkap apa yang tersirat gitu ya. Nah, dari satu katakanlah si klien memberikan pernyataan tertentu gitu ya, dia tidak bisa tidak menangkap apa yang tersirat, apa sih yang ada di balik pernyataan itu. Oke, kira-kira kalau misalnya pelanggaran kode etik itu terus ada, itu apa yang menjadi dampaknya bagi psikolog atau ilmu psikologi itu sendiri untuk masa depannya? Ya lama-lama jadinya akhirnya psikolog itu sama saja dengan pekerja lainnya gitu, yang tidak punya kekhasan lagi gitu. Ya kan kita kekuatan kita atau keunggulan kita sebagai dalam profesi psikologi kan, sebagai psikolog gitu ya, adalah kedalaman kita melakukan analisis ya, dan analisis itu kita peroleh dari data-data yang bukan cuma sekedar data-data tersurat. Oke, kira-kira apakah ada tambahan lagi Bu untuk menutup sesi wawancara kali ini? Saya kira cukup ya. Jadi marilah, kalau menurut saya sebagai psikolog kita harus terus gitu ya, mengembangkan keterampilan kita, mengasah ketajaman analisis kita, diagnostik kita gitu ya, dan mungkin melakukan riset perbandingan gitu ya dengan alat-alat asesmen yang lain yang sifatnya katakanlah daring tadi ya, juga tools yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang bisa diakses secara digital. Oke, baik Bu, mungkin untuk wawancara kali ini sudah dicukupkan.
terima kasih sebelumnya atas Sama-sama. kesediaannya, dan semua data yang saya peroleh ini hanya untuk digunakan sebagai tugas mata kuliah dari Kode Etik Psikologi dan tidak akan disebarkan kemana-mana nantinya. Baik. Dan ini akan dievaluasi oleh dosen pembimbing dari Kode Etik Psikologi ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.